pembagian arus listrik dan sekaligus tempat pengontrolan beban jika terjadi troubleshooting. Hanya inilah yang saya bisa bacakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Silakan kepada nanti siapa dulu? Kata yang tiga ya kan? Ini buat halaman 13. Belum datang. Masih diskon. Belum berhenti ya? Kalau lagi di Nah, baca yang ini. Warna lewat kan? Ya. Tempat letak kemudiannya. Emang udah buat? Gambar ini nggak bisa dimasukkan Pak. Ya, saya memang ada buat kok enggak? Mana itu Pak? Ada buat apa enggak? Ada Pak. Ada, yang ada. Jadi kalau kamu buat yang begini buat, nah buat kamu masukin. Ini kan kalau dilihat di foto bisa nih. Iya kan? Jadi kenapa nggak pakai sedak? Pakai Pak, ini kabel ini apa? Dan biar disingkat Pak. Jadi langsung aja. Ya. Jadi layoutnya kamu bilang buat layout, kamu buat. Masalahnya gini ngerti, kamu kan memang cuma kerjanya di sekolah nih. Nanti kalau di luar itu, yang kayak gini namanya tender. Yang namanya tender itu gini, nanti kamu kan ngajukan ke perusahaan. Di perusahaan Pak, ini kami mau buat misalnya perusahaannya kita masang 100 mesin. Kamunya ngasih termasuk layout itu. Jadi orang ini nanti oke gini nanti hasilnya sebelum jadi nggak ada gambaran. Jadi layout meningkat tambahin nanti itu. Masuk kalau bisa jarak-jaraknya gitu. Nah terus itu yang kamu pasang kan untuk instalasi motor juga pasang. Gimana Pak? Khusus motor ini. Enggak Pak. Yang kamu pasang apa motor? Untuk penerangan, Oh baru. motor, untuk pengontrolan. Kamu bilang tadi berubah utara ini kan? Misalnya Pak, seharusnya motor itu berbalik ke kanan Pak, seharusnya ya ke kiri putarannya, kan tidak itu. Justru caranya membalikkan salah dua pasar tersebut. Ya, itu Pak. Itu baliknya di mana? Motornya ada di mana? Yalah Pak, motornya sekalian aja nanti. Ini kemarin barang-barang ini yang beli kalian apa sih? Yang ini Pak, Iya. yang ini memang udah ada Pak, cuma kami set ulang gitu. Barangnya beda. Ya, udah jadi Pak lagi juga kita bilang. Karena sebenarnya kayaknya sampai ini. Karena kalau Beli barang. beli barang mungkin barang-barangnya itu jadi enak. Kita ini berapa habis barangnya? Nah, terus kenapa kau pakai MCCP? Kenapa pakai MCCP aja? MCCB Pak. Ya untuk ini Pak, untuk pengaman untuk semuanya Pak, pegangan menengah itu Pak. MCB kan untuk motor atau apa. Prosesnya itu setelah beres alat yang kita gunakan hujan nasi disusun dengan rapi di atas beca. Setiap di atas beca. Tidak, kan kami kok keliling gitu Pak, ke rumah-rumah orang, toko-toko, tempat ibadah. Jadi menggunakan becak, kadang pun menggunakan mobil. Nggak bisa di mobil ya, di atas beca ya. Bisa juga, cuman becak sepi. Kurang. Kata-katanya diganti itu di atas beca itu. Di tempatnya atau di kendaraan, pokoknya di tempatnya, pokoknya gitulah. Jangan di atas beca. Masa tukang ngasih mesin kali kita pakai beca terus. Sekali-sekali nanti pakai mobil. Nah, jadi kemudian nomor 12. Kemudian diberikan kembali AC setelah kita cuci apakah masih dalam keadaan bagus atau mengalami kerusakan yang lain. Kalau rusak lain gimana? Karena Apa tanda-tandanya? nah ini Pak, ini
Walaupun cara netes. Oke, itu nanti masuk masalah itu ya, masuk masalah yang kita jumpai. Kurangi tekanan dengan sedikit membuangnya. Kepada masa penanganan korban hati, kembali untuk kantor hati. Pendidikan dugaan dengan membuka penanganan korban maka pelajaran kemudian bisa terjadi pada hati. Setelah itu, akan menentukan kebutuhan dan harus dan mulai berproses mengenai kotoran yang bisa dilakukan dengan air sabun dan pengecekan harus dilakukan dengan ampere. Dan setelah itu tangan akan berdiri atau depan. Saya sekolah. Ini harus dilakukan 2 kali. Saya komentarin, saya dulu. Saya dari Bapak saya duluan. Yang pertama, masalah penulisan. Di sini penulisan latar belakang kita bahas ini latar belakang Franklin ya, sama dengan sebelumnya ya. Karena kita mengambil latar belakang tentang judul ya. Sudah gambar ulang itu. Harusnya gambar itu nanti dia tidak di sini gambarnya, dibuang ya. Tidak, saya juga membaca belum pernah yang gini dapatnya belum. Untuk melindungi diri sendiri adalah cek alat dan bahan yang akan digunakan. Pada saat mengelas, sisihkan alat-alat yang mudah terbakar. Dan pakailah kacamata las atau sarung tangan sesuai tempatnya. Gunakan alat sesuai fungsinya dan jaga kebersihan area kerja. Alat dan bahannya yaitu peralatan plastik sipil, air sabun, tubing cutter, pipa kapiler, korek api, flaring dan spraying tool, dan level. Langkah kerjanya adalah pertama, potong ujung pipa agar mudah untuk men-slagging. Kemudian proses pengerjaan slagging. Dan inilah hasil pengerjaan slagging tersebut. Ujung pipanya membentuk pengembang. Kemudian memotong ujung pipa dengan tubing cutter yang terjadi beok yang ada di ujung pipa di bagian motor. Setelah sudah dipotong, kemudian masukkan pipa yang telah dislaging tadi. Cek pada tabung oksigen dengan air sabun supaya tidak terjadi kebocoran atau tidak. Jangan lupa cek juga kebocoran dulu pada di bagian tabung gas. Setelah semua dicek dan aman, kemudian setel perlahan oksigen tabung gas agar tidak berbandingkan gas dan oksigen pas dan apilas berbentuk tajam yang rapi. Apilas yang digunakan untuk mengelas adalah apilas tajam dan tidak pecah untuk pengelasan pipa tersebut. Pada saat kita mengelas, letakkan elektroda di pipa yang akan kita las. Panaskan agar dapat melekat pada pipa tersebut dan jangan sampai terlalu lama mengelas karena dapat menyebabkan pipa itu bolong. Langkah terakhir adalah setelah melakukan pengelasan, kita harus cek ulang dengan menggunakan air sabun agar dapat kita pastikan bila pipa yang jelas tadi terjadi bocor atau tidak. Masalah dan macam masalahnya adalah masalah yang sering terjadi yaitu AC tidak dingin. Salah satu pipa terjadi kebocoran. Macam masalahnya adalah pipa yang tadi bocor langsung dipotong dan segera melakukan proses pengelasan. AC tidak dingin karena banyak debu. Macam masalahnya segeralah melakukan pengisian AC agar tidak ada lagi debu yang menempel. AC sering terjadi tidak dingin karena kekurangan dan hujan. Macam masalahnya adalah istilah pegang tersebut di bagian outdoor sampai AC tersebut ingin dipakai semula. Kesimpulannya adalah ketika penggantian dari pipa kapiler telah selesai, harus dijaga pengecekan ulang dengan menggunakan air sabun. Untuk mengetahui bocor tidaknya pekerjaan yang telah selesai, saat mengerjakan kita berhati-hati menggunakan kaki KFA. Caranya, sebelum melakukan perbaikan servis, mengetahui data-data alat yang akan kita perbaiki melalui nameplate atau buku petunjuk dari AC. Kemudian kita cuci casingnya dan filternya.
Kemudian setelah dicuci baru kita lap menggunakan casing. Setelah itu semuanya casing dan filter kita lap. Setelah itu penutupan pada kelistrikan indoor AC. Gunanya ditutup kelistrikannya tuh agar air tidak langsung terkena pada komponen-komponen pada kelistrikan tersebut. Dan pada kemudian kita menyemprotkan ke indoor AC. Itu sangat berhati-hati karena kita harus yang setelah itu kita cek lagi setelah kita melakukan pencucian AC apakah masih ada yang netes atau tidak dingin pada AC-nya. Benar-benar memahami kegiatan-kegiatan di bidang industri, dan untuk tempat industrinya sebaiknya para mekanis lebih memberikan kepercayaan agar siswa yang berprakarin lebih berani menghadapi dunia industri.